Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarakat muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita waktu luang. Allah Rabbul Alamin memberikan kita kesehatan yang mana dengan dua nikmat tersebut maka kebaikan-kebaikan bisa kita laksanakan. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah terus kita ucapkan syukur tersebut karena Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore hari yang berbarakah ini masih memberikan nikmatnya dan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dari kebaikan. Bahkan kita bisa duduk untuk melanjutkan pelajaran dan kajian kita pada kesempatan sore hari yang berbarakah ini jemaah, maka tidak ada lain kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita yaitu membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullahu ta'ala, yaitu min akhta'i azwat wa zawjat, di antara rapor merah yang terkadang terjadi atau sesuatu sifat atau mungkin perangai yang terkadang keluar dari suami dan terkadang pula keluar dari istri, dan perangai itu harus diperbaiki ketika seseorang menginginkan kebahagiaan rumah tangga dan dia menginginkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Muhammad beliau mengatakan, maka rapor merah seorang istri yang berikutnya adalah seorang istri lalai dalam mendidik anak-anaknya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita ketahui bahwasanya ada sebuah pepatah, mungkin sebuah ungkapan, bahwasanya seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, karena dia akan senantiasa bersama anak-anaknya di rumah dan dialah yang harus mendidik anak-anak tersebut. Adapun suaminya mungkin bisa membantu dia dalam pendidikan, tapi kenyataan yang sering kita lihat, seorang suami keluar untuk mencari nafkah, seorang suami keluar untuk mencari kebutuhan anak-anaknya dan istri-istrinya. Maka seorang istri inilah adalah sekolah pertama yang harus menjadikan seorang anak itu menjadi orang yang terbaik. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau mengatakan adapun rumah adalah batu bata yang disusun
dengan batu bata yang lainnya untuk membentuk sebuah masyarakat, keluarga mulia yang berdiri tegak di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di atas tiang-tiang kecintaan, ketentraman, kehormatan, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka ini akan melahirkan pemuda dan pemudi di tengah umat ini. Maka beliau mengatakan bahwasanya seorang yang dia hendak mendirikan bangunan yang kokoh, dia ingin menjadikan generasi penerusnya, pemuda dan pemudi menjadi benar, yang dia berada di bawah ketaatan kepada Allah, kebaikan dan ketakwaan, maka hendaknya seorang pendidik itu pula dia harus memperbaiki dirinya, terutama seorang ibu. Maka seorang ibu itu disyariatkan untuk belajar ilmu agama. Karena ketika dia tidak memiliki ilmu agama, dia akan kesusahan dalam mendidik anak-anaknya. Dan bahkan mungkin dia akan pasrah dengan takdir yang akan menghampiri anaknya tersebut tanpa merubahnya dan yang lainnya. Dan sering kita dapati jemaah, ada orang-orang tua yang dia tidak mau mendidik anaknya mulai dari kecil dan tidak membiasakan dia dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian dia mengatakan apa? Nantilah kalau dia sudah besar, pasti dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita katakan itu adalah tidak benar. Maka seorang tua atau orang tua ini harus berusaha dia untuk mendidik anak-anaknya sehingga dia menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi yang membuat dia kufur kepada Allah, yang membuat dia menjadi orang-orang Nasrani, yang membuat dia jadi orang Islam, yang membuat dia jadi orang-orang Majusi, orang-orang yang dia menentang Allah Jalla Jalaluhu adalah orang tuanya jemaah. Maka pendidikan yang pertama sebelum kita ini meletakkan anak kita di tempat pendidikan atau di lembaga sekolah atau di lingkungan masyarakat, maka rumah dan keluarga itu adalah sarana awal untuk mendidiknya. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka hendaknya dia mendidik dan mengajarkan anak tersebut untuk senantiasa taat kepada orang tuanya di jalan yang lurus. Karena kelak kedua orang tuanya akan diminta pertanggungjawaban ketika anak-anaknya telah besar dari penyimpangan yang telah dilakukan jemaah. Maka orang tua ini juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka ketika dia memiliki seorang anak, dia harus rawat anak tersebut. Dan dia harus jaga anak tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memiliki anak perempuan, kemudian fata'dibuha bi ahsani ta'dibaha, kemudian dia mengajarkan dengan pendidikan yang baik, kemudian dia berikan pakaian sampai dia menikah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuknya surga yang disiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka pahalanya sangat besar. Tapi sebaliknya ketika dia memiliki anak, kemudian dia tidak jaga anak tersebut, dia biarkan jatuh ke dalam perbuatan maksiat, dia biarkan jatuh ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu, orang tua itu akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu adalah pemimpin dan semua pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia akan ditanya tentang rumah tangganya. Seorang ibu, dia juga seorang pemimpin yang dia akan ditanya bagaimana cara dia mengurus rumah tangganya dan bagaimana cara dia mengurus anak-anaknya jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya dia senantiasa menjaga anak tersebut, senantiasa mendidik anak tersebut, karena sesungguhnya tanggung jawab ini begitu besar jemaah.
Hanya saja banyak sekali manusia yang telah lalai dalam melaksanakannya. Mereka menganggap remeh, tidak memenuhi hak untuk menjaganya. Akhirnya pun mereka menelantarkan dan mengabaikan buah hati mereka. Kemudian ketika orang tuanya sudah melihat buah hatinya ini sudah terkendali dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang sudah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, baru dia menyesal. Padahal yang membuat anaknya ini menyimpang adalah dia. Dia tidak mau mendidik anaknya, dia tidak mau mengarahkan anaknya dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka engkau kelak akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh dengan hal tersebut. Maka semboyan yang kita katakan nanti kalau dia sudah besar, dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka semboyan seperti itu adalah semboyan yang batil, semboyan yang sesat, semboyan yang harus kita hilangkan pada diri kita, jemaah. Karena seorang itu tidak akan biasa dia melakukan ibadah kalau tidak dibiasakan dari kecil. Maka lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana ketika datang bulan Ramadan. Dan ini yang dianjarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tua atau orang tua ketika dia memiliki anak kecil, maka hendaknya dia ta'dib, kemudian dia ajarkan pembiasaan untuk melakukan puasa, walaupun anak tersebut belum balik, belum ada kewajiban dia melakukan puasa tersebut. Maka bagaimana caranya? Dia sibukkan anaknya untuk bisa menahan rasa laparnya. Kemudian ketika nanti mungkin bisanya sampai setengah hari, ya sudah setengah hari diajarkan. Dia suruh dia makan nih ketika siang hari, kemudian dia suruh lanjutkan sampai malam hari. Bahkan lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, para sahabat yang luar biasa yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang terpilih, yang menginginkan anaknya bisa menyelamatkan dia dari api neraka, yang menginginkan anaknya bisa memasukkan dia ke dalam surga, maka para sahabat pun mengajarkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Di antara contohnya adalah berpuasa. Bagaimana cara para sahabat untuk membuat anak itu bisa bertahan mulai dari pagi hari sampai datangnya waktu maghrib? Maka para sahabat membuatkan dia mainan, jemaah. Membuatkan dia mainan. Ketika anaknya sudah mulai lapar, dikasihkan mainan. Ada mainan, nak, mainkan. Dan kadang-kadang kita lihat juga anak-anak kecil di lingkungan kita, jemaah, bahkan anak kita, kalau dia sibuk main itu lupa dia makan. Maka silakan sibukkan dia dengan hal tersebut, ajari dia, nanti dia akan terbiasa untuk melakukan amalan-amalan soleh dan dia tidak akan kesusahan. Adapun orang yang memiliki semboyan tadi, nanti kalau dia sudah besar, dia bisa memilih mana yang benar, mana yang haram, mana yang halal dan seterusnya. Maka banyak yang kita lihat, maka dia tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana perbuatan yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh, mana perbuatan yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita lihat pergaulan mereka tidak ada lain adalah pergaulan yang dia mendatangkan kemurkaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian juga yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau mengatakan di antara wujud kelalaian orang tua dalam mendidik anak adalah sang anak terdidik dengan hati yang lemah, hati yang loyo dan merasa takut dari segala sesuatu. Maka nggak boleh kita mendidik mereka seperti itu. Contoh misalnya kita menyekolahkan anak kita nih, kita letakkan di pondok pesantren, maka jangan sampai iakan semua keluhannya, kemudian kita ikut campur dalam permasalahan pondok pesantren tersebut. Itu akan membuat hatinya itu lemah, itu akan membuat dia selalu bergantung kepada orang tuanya. Dia tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan sendirinya, dia tidak bisa menghadapi masalahnya dengan dewasa dan yang seterusnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, dan ini sering kita ingatkan kepada orang tua ketika dia memondokkan anaknya di pondok pesantren atau yang di mana, maka sering kita tempelkan kata-kata indah yang mana kata-kata itu adalah sebagai pengingat bagi kita seorang atau orang tua, sehingga dia tidak membuat anaknya itu loyo, anaknya itu lemah hatinya, kemudian dia takut dengan segala sesuatu. Apa? Maka ketika dia memiliki masalah, biarkan dia cerita kepada kita, dengarkan masalah mereka. Kemudian kalau ada yang bisa kita bantu, tapi jangan semua permasalahannya kita ikut campur. Buat dia dewasa. Misalnya
ada anak kita sekolahkan kemudian dia dibuli oleh temannya, maka katakan bahwasanya itu adalah ucapan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah, dan ketika kita dibuli kita akan mendapatkan pahala dari orang yang ngebuli kita. Kita kuatkan keimanannya, kita buat dia menjadi kokoh, kita buat dia menjadi batu karang yang ketika dihempaskan oleh ombak dia tidak bergerak dengan hal tersebut. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang tua, karena kalau ketika dia sudah dewasa dia akan mendapati masalah-masalah yang lebih berat dengan hal tersebut. Sebagaimana kita orang tua sudah mengalami hal tersebut, dan kita nggak mau loh anak-anak kita ini lemah dalam melakukan atau dalam menghadapi suatu masalah dan dia takut. Kemudian demikian pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, sang anak dididik dengan lisan yang lancang dan bersifat sombong kepada orang lain, ini pun tidak boleh. Karena sejatinya ucapan lancang kemudian ucapan kesombongan itu bisa jadi akan menjadi bumerang bagi dia. Karena dia tidak mendidik anaknya dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia didik anaknya dalam kesombongan, dia didik anaknya dengan ucapan-ucapan kotor, dia didik anaknya dengan kelancangan dan yang lainnya. Maka banyak kita lihat anak-anak itu ketika dia sudah dewasa, dia sudah menikah, kemudian kita butuh sesuatu kepada mereka, dengan lancangnya dia menghinakan kita jemaah. Dia lupa dengan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita perbuat untuk mereka. Dia lupa bahwasanya kita yang mendidik mereka sehingga mereka sukses, dan mereka menganggap kesuksesan itu dari dirinya sendiri dan gak butuh lagi sama kita jemaah. Maka itu yang kita khawatirkan dengan pendidikan seperti ini. Kemudian dididik di atas kekacauan dan ketidakteraturan, kemewahan hidup dan keangkuhan. Begitu pula sang anak dididik dengan kekerasan yang kelewat batas, dan orang tua tidak memberikan biaya serta pelit kepada mereka. Maka hati-hati, ini adalah pendidikan yang tidak benar. Kemudian disebutkan oleh beliau di samping itu, di antara perkara yang bisa menyebabkan mereka menyimpang adalah apabila kedua orang tuanya menjadi contoh buruk bagi anak-anaknya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dalam mendidik anak kita ini kita harus menjadi yang terbaik juga jemaah. Menjadi yang terbaik. Kita ingin menjadikan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Tapi ternyata kita orang tua tidak pernah ingin menjadi orang-orang soleh dan orang-orang yang soleh jemaah. Maka lihat, kita melakukan sesuatu perbuatan yang haram, tapi kita memerintahkan anak kita untuk mengerjakan kebaikan, maka sungguh terkadang hal tersebut itu akan susah masuk kepada anak tersebut. Karena sejatinya sifat orang tuanya ini pun akan diwarisi oleh anaknya. Dan bahkan ketika kelakuannya yang buruk itu pun akan dicontoh oleh anaknya tersebut. Maka Anda jangan sampai kecewa, Anda maka jangan sampai marah kemudian membenci ketika ada anak Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Mulai dari keharaman yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dia melakukan perbuatan maksiat dan yang lainnya. Karena sejatinya ada contoh yang ada di dekatnya yang mengajarkan dia perbuatan hal tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana menurut Anda jika putri Anda melihat ibunya menganggap remeh kewajiban solat, mendatangkan kemungkaran ke dalam rumah, bersolek jika ia hendak keluar dari rumah? Demikian pula di antara sebab-sebab penyimpangan anak adalah terlalu seringnya kedua orang tua berseteru. Maka Masya Allah kita lihat ada anak-anak ini nih menjadi baik itu karena ternyata rumah tangga orang tuanya itu baik. Ketika dia ada masalah dengan istrinya, dia tidak ungkapkan dengan kata-kata kotor di depan istrinya, atau dia memarahi istrinya, atau sebaliknya seorang istri memarahi suaminya atau yang lainnya. Maka orang-orang yang ingin mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, dia harus memperbaiki dirinya, kemudian mendidik juga anak tersebut dengan pendidikan yang bagus, kemudian senantiasa mendoakan supaya anak tersebut menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang soleha. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, begitu juga di antara bentuk kelalaian dari sang istri adalah dia bekerja di luar rumah. Sebagaimana yang kita sebutkan, ada di antara kesalahan-kesalahan istri ini, apa itu? Dia menyibukkan atau banyak acara di luar rumah.
Dia menyibukkan dirinya untuk mencari dan bahkan dia mengatakan ingin membantu ekonomi suaminya. Tapi sejatinya ekonomi suaminya terbantu, tapi ternyata hak-hak dari suaminya, hak-hak dari anaknya itu dia tidak bisa tunaikan. Bahkan dia menghabiskan banyak waktu dalam keadaan jauh dari anak-anak dan suaminya tanpa ada keseimbangan antara pekerjaan dan menjaga rumah. Maka hal semacam ini adalah sesuatu atau sebuah celaan, atau khususnya jika seorang istri tidak memiliki kebutuhan untuk bekerja, atau anak-anak dan sang suami nanti bisa benar-benar menjadi terlantar, maka seorang istri yang bekerja dengan tujuan agar uang belanja bertambah, maka gaya hidupnya akan menjadi berlebihan dan tidak terkendali. Betapa banyak seruan-seruan agar kaum wanita diperbolehkan bekerja dan meminta kesamaan kedudukan antara kaum wanita dan laki-laki sebagaimana yang mereka sangka. Di sisi lain, mereka telah lupa atau berpura-pura bahwa apabila kaum wanita sampai bekerja, maka ia akan menyaingi kaum laki-laki untuk memikul kepayahan 2 kali lipat dalam bekerja. Oleh sebab itu, Islam menetapkan kepemimpinan di tangan seorang laki-laki, sedangkan tugas seorang istri adalah menjaga rumah, dan ia pula yang dituntut oleh fitrah yang masih bersih. Maka seorang istri menurut kacamata Islam adalah pemimpin dalam rumah suaminya, jemaah. Ia pun akan ditanya dengan kepemimpinannya tersebut, dan kepemimpinan ini mencakup pendidikan anak serta menjaga mereka. Demikian pula seorang istri harus mendidik buah hatinya di atas keutamaan akhlak yang mulia serta menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang bisa menafikan semuanya itu, jemaah. Maka di sini beliau mengingatkan kepada kita jemaah pentingnya untuk menjaga anak-anak kita. Bukankah ketika kita meninggal dunia yang kita harapkan adalah anak-anak kita, jemaah? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau mati anak Adam, maka akan terputus amalnya kecuali 3 hal: shadaqatin jariyah, al-ilmi yuntafa'u bihi, wa waladin shalihin yad'u lahu. Maka yang bisa memberikan dia manfaat, yang bisa memberikan dia keberkahan, baik ketika dia masih hidup atau bahkan ketika dia meninggal dunia, yang pertama adalah sedekah jariyahnya yang dia sumbangkan di tempat-tempat ibadah, yang dimana orang-orang melakukan ibadah di sana dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi. Maka di sini kita dituntut sebagai orang tua untuk memiliki ilmu dalam mengajarkan anak-anak kita sehingga dia menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang soleh. Maka tidak mesti kita harus jadi ustadz misalnya lah, tetapi kita disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan Rasulnya untuk belajar bagaimana mendidik anak ini dalam ketaatan kepada Allah, bagaimana dia bisa berbuat baik kepada orang lain, dia memiliki akhlak yang terpuji, dia menjadi orang-orang yang akan membuat orang senang ketika melihatnya, yang tidaklah orang melihatnya kecuali orang itu mengingat Allah Jalla Jalaluh. Maka ini harus dijaga kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di samping itu, sebagaimana yang kita sebutkan, seorang pendidik ini harus memiliki ilmu, terutama seorang istri yang mana dia senantiasa terus bersama dengan anaknya mulai dari pagi hari sampai datangnya pagi, terus membarengi mereka di rumah. Maka sangat dibutuhkan seorang istri memiliki ilmu dalam mendidik anak-anak suaminya sehingga dia akan menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, min akhta'i zawjat, di antara kesalahan yang terjadi dari sang suami, dari sang istri adalah kurangnya perhatian terhadap keadaan dan perasaan sang suami. Kurangnya perhatian terhadap keadaan dan perasaan sang suami. Ada sejumlah istri yang memang lalai untuk memperhatikan keadaan pasangan sang suami atau perasaan sang suami. Terkadang ia membuat sang suami gelisah dengan berbagai kabar buruk. Terlalu banyak minta jika sang suami tiba di rumah pada kondisi sang suami atau padahal kondisi sang suami sangat letih dan lelah dia.
Demikian pula ada seorang istri yang terlampau sering untuk meminta suaminya pergi ke pasar untuk memberi keperluan rumah tangga. Jika sang suami telah kembali ke rumah, maka sang istri pun kembali menyebutkan kebutuhan yang lainnya. Maka dengan terpaksa sang suami harus pun kembali lagi ke pasar. Bahkan terkadang sang suami harus kembali ke pasar lebih banyak dari itu, dan terkadang pula permintaan itu sampai berulang kali. Kemudian terkadang jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kaum muslimat, seorang suami merupakan tipe laki-laki yang sensitif perasaannya, sehingga suatu perkara sepele yang berseberangan dengan perasaannya bisa mendatangkan dampak yang besar. Akan tetapi sang istri tidak memiliki perhatian dengan perasaan suaminya. Terkadang dengan santainya ia tertawa, padahal sang suaminya marah atau sedih. Ketika sang suaminya sedang berbincang, dia menghadapnya namun justru memalingkan wajahnya. Dan di saat sang suami marah, mengucapkan satu kalimat, namun ia membalas puluhan kalimat. Demikian pula terkadang sang istri sengaja membuat marah suaminya, menyulut kemarahannya, padahal ia lakukan itu tidak lain hanya mengundang angin topan, meledakkan gunung berapi, dan bahkan mengerjakan sesuatu yang tidak terpuji. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara cara wujud kurangnya perhatian atau di antara wujud kurangnya perhatian seorang istri dengan keadaan perasaan sang suami adalah tidak perhatiannya sang istri dengan waktu tidur suaminya. Dia tidak memperhatikan bagaimana atau perhatiannya seorang suami waktu makannya, kemudian waktu membaca sang suami. Demikian pula sang istri kurang perhatian ketika berbincang-bincang dan berkomunikasi dengan suaminya. Karena banyak kita lihat jemaah, terkadang sang istri itu atau sebaliknya juga sang suami, ketika pasangan kita berbicara dengan kita, terkadang kita disibukkan dengan gadget. Ketika sang suami atau sang istri mengajak kita untuk menyelesaikan masalah, terkadang kita lebih banyak memandang HP, kemudian yang lainnya jemaah. Maka ini adalah hal-hal yang tidak terpuji, yang hendaknya ditinggalkan dari rumah tangga kita jemaah. Kemudian di antara wujud kurangnya perhatian seorang istri dengan keadaan dan perasaan suaminya jemaah, maka dia tidak pernah memanggil sang suami dengan sebutan-sebutan yang indah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di samping sang istri itu senang untuk dipuji, ternyata sang suami itu juga senang untuk dipuji jemaah. Ketika dia dipuji, mungkin Anda yang akan lebih berbahagia dengan hal tersebut, karena Anda sudah mengambil hati dari sang suami, kemudian Anda akan mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayangnya. Tidak merendahkan suaranya jika tengah berbincang-bincang dengan sang suami, atau dan tindakan-tindakan yang lainnya yang bisa menafikan adab dalam berbincang dan berkomunikasi. Dan di antara wujud juga kurang perhatiannya seorang istri dengan keadaan dan perasaan sang suami adalah ketika sang istri mulai membersihkan rumah atau mengusir serangga di dalam rumah dan alat-alat pembasmi serangga tatkala suami masuk ke dalam rumah. Suaminya masuk ke dalam rumah, main semprot-semprot, maka silakan sang istri ini minta izin sama suaminya, Mas, ana mau nyemprot serangga misalnya, supaya nanti serangganya ini hilang, ana mau nyapu, mungkin minta tolong ditunggu sebentar di luar atau yang lainnya. Maka ini adalah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang istri. Dia ada memiliki komunikasi dengan suaminya, kemudian hendak suaminya tidur atau hendak makan, maka silakan ketika dia membersihkan apapun yang dia mau bersihkan, dia minta izin kepada suaminya tersebut. Tentu saja hal ini membuat sang suami gelisah dengan suara-suara gaduh. Dan memang sang suami ini, apalagi kalau pulang kerja jemaah, kita lagi banyak masalah, kemudian mungkin menyelesaikan, udah penat dari mencari nafkah misalnya, walaupun itu adalah memang kewajiban kita jemaah, terkadang sang suami itu tidak mau mendengar suara-suara bising, suara-suara letingan, teriakan sang istri kepada anaknya, omelan sang istri yang dia lemparkan atau yang dia arahkan kepada anaknya. Terkadang sang suami itu pengen tenang dia jemaah,
maka berikanlah ketenangan pada mereka. Maka tindakan-tindakan semacam ini merupakan bentuk melalaikan hak suami dan bukti ketidaktahuan, kekurangan akal dan kurangnya kepekaan perasaan dari sang istri. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hikmah disyariatkannya agama ini menuntut agar seorang istri memiliki perhatian terhadap keadaan dan perasaan suaminya, jemaah, serta semaksimal mungkin membuat suaminya bahagia. Demikian pula seorang istri dituntut untuk tidak membantu dituntut untuk bisa membantu menghilangkan rasa sedih dan susah dari dalam hati suaminya, bukan tambah-tambah mengompori atau mungkin tambah mencaci maki suaminya dan yang lainnya. Ada masalah, dia lagi stres, dilihat suaminya stres dan yang lainnya, kesusahan dan yang lainnya, maka yang dilakukan oleh seorang istri adalah untuk menenangkan jiwanya. Dan ini yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan wahyu oleh Allah Jalla Jalaluhu, wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan ketakutan, kemudian menggigil tubuh beliau. Apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha? Beliau mengambil selimut, kemudian menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan engkau karena engkau melakukan perbuatan baik, engkau menyambung tali silaturahmi, engkau berakhlak yang baik kepada orang lain." Maka ini adalah kata-kata yang akan membuat suami itu akan semakin tenang. Bukan yang dia dengar adalah ngelengkingan, bukan yang dia dengar adalah sumpah serapah dari istrinya ketika dia memiliki masalah dan yang lainnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hingga sang suami bisa merasakan bahwa istrinya ada orang yang seiring berjalan dengannya sehingga ia pun bersemangat melakukan sesuatu yang bisa membuat sang istri bahagia dan ikut merasakan kesedihan yang menimpanya. Maka tidak sepantasnya bagi sang istri untuk menampakkan kebahagiaan ketika suaminya tengah bersedih, sebagaimana ia tidak boleh pula menampakkan kesedihan ketika ia melihat sang suami tengah berbahagia. Karena semua yang dilakukan sang istri lebih bisa mendorong langgengnya rasa cinta dan lebih bisa menuntut agar hati seorang istri menjadi mulia. Itu caranya jemaah. Maka kita muliakan suami kita, kita jaga makannya, kita jaga waktu tidurnya, kemudian berikan dia kehangatan, berikan dia rasa nyaman, bukan kita yang membuat dia merasa tidak betah di rumah dan yang lainnya. Bukankah kita adalah seorang partner bagi suami kita? Yang mana seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar, kaum muslimat. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu, dan ini yang sedang terus kita sebutkan, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, terutama adalah seorang laki-laki, maka jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Dia memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga kita seorang istri ini harus bantuin suami kita supaya suami kita ini bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu masalah agama ataupun itu adalah masalah dunia. Maka demikian pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara perkara yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah mengumpulkan daftar kebutuhan rumah tangganya, yakni menentukan waktu khusus dalam 1 minggu atau 1 bulan untuk mencatat semua kebutuhan rumah tangga pada selembar kertas, supaya sang suami bisa membeli semua kebutuhan itu hanya dalam 1 waktu. Ini dia. Dan di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, ada sesuatu yang bisa kita ambil faedah. Ternyata yang belanja keluar itu boleh seorang laki-laki dia keluar belanja ke pasar jemaah untuk memenuhi kebutuhan istrinya, atau dia keluar berdua ke pasar untuk memenuhi kebutuhan istrinya, membeli sayur-sayuran dan yang lainnya, dan itu bukanlah sebuah aib ketika seorang suami melakukan hal tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan yamsuna fil aswaq, beliau berjalan di pasar-pasar, beliau berniaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau, beliau membeli makanan, beliau membeli sayuran dan yang lainnya.
maka itu adalah hal-hal yang memang dianjurkan. Dan kita seorang suami bukan berarti kita tidak mau atau bukan berarti kita tidak boleh untuk membantu istri kita dalam rumah tangga, maka jelas tetap dibantu untuk mengurus kebutuhan. Bahkan kalau memang ada kesempatan untuk membantu pekerjaan suami, pekerjaan istri, maka kerjakan jemaah. Apa yang bisa kita mampu untuk membantu, maka kerjakan. Ketika istri kita mungkin lagi mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kita memiliki anak kecil, maka sempatkan diri kita untuk bisa menggendong dia jemaah, untuk menjaga dia, untuk menenangkan dia ketika dia menangis. Sedangkan istri kita lagi memasak misalnya, istri kita lagi mencuci baju misalnya, maka peran kita seorang suami pula sangat dibutuhkan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, keluarga yang akan menjadikan rumah tangga ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian juga yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidak menjadi sebuah kemestian pula apabila semua itu harus berlaku secara umum. Karena pada keadaan tertentu bisa saja seorang istri meminta sang suami untuk pergi membeli sesuatu lebih daripada sekali dalam sehari. Maka kita maklumi juga kaum muslimin, seorang suami, maka kalau ada istri kita misalnya minta bantuan walaupun kadang 2 kali kita keluar, maka enggak jadi masalah. Ini adalah di antara peran kita untuk menjaga rumah tangga kita, peran kita untuk menjaga istri dan anak-anak kita, dan maka hal tersebut tidaklah memungkinkan atau tidaklah sesuatu yang mustahil akan mendatangkan kebahagiaan yang akan disiapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Namun hendaknya semaksimal mungkin sang istri berusaha untuk mempersingkat semua kebutuhan atau kesibukan itu. Begitu pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hendaknya seorang istri memiliki perhatian dalam hal makan sang suami, baik dalam hal membuat makanan yang disukai, menciptakan variasi menu dan menyajikan makanan agar sang suami tidak lekas bosan jemaah. Ini sangat penting juga. Maka istri jangan buat nasi goreng terus tiap hari. Maka dikreasikan, hari ini nasi goreng ayam, nanti malam nasi goreng telur, nanti juga nasi goreng sayur. Dikreasikan. Walaupun nasi goreng terus, tapi setidaknya ketika sang suami ini ngelihat, oh ini ada variasinya, oh ini ada bedanya, mungkin nanti rasanya juga akan berbeda. Dan memang ini sang istri itu dituntut untuk cerdas, bisa masak memang. Seperti itu. Jangan sampai sang istri ini tidak mau masak. Ustadz, ana mau nikah Ustadz, tapi ana belum bisa masak. Maka belajar. Dan kita lihat ada orang-orang yang dia tidak pernah memasak, dia tidak pandai memasak. Ketika dia sudah menikah, dia memacu dirinya untuk memasak. Bahkan Masya Allah, kita lihat dia memiliki masakan-masakan yang bervariasi. Bahkan dia jual di kantin-kantin online, dia jual di pasaran-pasaran online, berbagai macam masakan yang dia kreasikan dari dirinya. Dan ini memang seorang istri itu dituntut untuk cerdas. Mengetahui kondisi suaminya, makanan yang dia senangi itu apa, kemudian menu yang dia sukai itu apa, dan seterusnya. Maka seorang istri harus terus memperhatikan yaitu makanan sang suami, kemudian berusaha untuk menjadi yang terbaik, menyajikan makanan agar suami itu tidak lekas bosan dengan variasi-variasi yang indah misalnya, atau memperhatikan waktu untuk menyajikan makanan kepada sang suami hingga ia tidak mengakhirkan dan tidak terlalu terburu-buru untuk menyajikan makanan tersebut, melainkan dengan izin sang suami. Di samping itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, akan terasa lebih baik pula bagi seorang istri apabila dia memperhatikan waktu-waktu tidur suaminya. Ia pun menenangkan anak-anaknya dengan menepuk telapak tangannya agar anaknya tidur, supaya dengan itu sang suami bisa istirahat dengan cukup. Jika sang suami dapat beristirahat dengan cukup, maka dadanya pun akan terasa lapang, urat-urat sarafnya pun akan menjadi rileks, bebannya atau bebas dari ketegangan. Akan tetapi jika itu semua tidak terjadi, maka sang suami akan merasa gelisah dan duduk tidak tenang. Dan itu yang terjadi jemaah dalam masyarakat kita atau dalam kehidupan kita. Ada suami kita baru pulang kerja, Masya Allah, dia mau istirahat sejenak, kadang-kadang
kadang suara lengkingan kita itu teriak-teriak ke anak kita, ngomel-ngomel kepada anak kita. Kadang ini membuat kita pusing jemaah. Pengen kali kita itu kalau tadi pengen sekali kita keluar lagi dari rumah tersebut, kemudian mencari tempat penginapan, mencari tempat tidur supaya lebih nyenyak atau lebih tenang dari apa yang ada dalam rumah kita tersebut jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang lain yang bisa menyenangkan hati sang suami adalah hendaknya sang istri rajin untuk membersihkan rumah. Tapi tidak mengandung kemungkinan sang suami juga silakan bantu-bantu ketika dia memiliki waktu luang dan memiliki perhatian terhadap pakaian sang suami. Ingat disebutkan oleh para ulama, di antara yang harus dijaga nih seorang istri yang dia ingin suaminya itu betah di rumah apa? Hendaknya dia menjaga pandangan suaminya. Jangan sampai yang dia pandang itu adalah sesuatu yang buruk. Apalagi di rumah tangganya, di rumahnya dia melihat hal-hal yang kotor. Kedua, hendaknya dia menjaga telinga suaminya, dijaga telinganya. Jangan sampai dia mendengar lengkingan-lengkingan yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga hendaknya sang istri ini menjaga penciuman suaminya. Apa maksudnya? Sang istri ini harus berbau wangi, jangan berbau busuk dia. Masya Allah, ada sang istri sampai 1 minggu nggak mandi dia jemaah. Kemudian dia tidak bersolek, giginya sudah mulai menguning. Kemudian masih ada di sela-sela giginya itu bekas cabai, keningnya bau minyak telon atau minyak kayu putih misalnya. Ini akan membuat suami itu tidak betah jemaah, wallahi enggak betah dia jemaah. Tidur di dekatnya sang istri bau ketiaknya, Masya Allah, akan membuat suaminya itu bergeser dan tidak mau memeluknya dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, dijaga makannya, kemudian atau dijaga perutnya, kemudian dia dijaga istirahatnya. Maka ketika menjaga hal tersebut, wallahi suami itu dia akan betah di rumahnya dan dia tidak akan pernah menoleh ke kiri dan ke kanan dan selainnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, jika sang suami adalah seorang penuntut ilmu atau seorang yang mengajarkan atau membahas ilmu, maka hendaknya seorang istri rajin untuk menjaga perpustakaan dan kitab-kitabnya, merapikannya, melakukan atau memperlakukan kitab-kitab tersebut dengan sepantasnya dan juga membersihkannya. Jika sang suami tengah dilanda krisis atau sebuah masalah, maka hendaknya seorang istri senantiasa mendoakannya, saling mendoakan jemaah, saling mendoakan. Bukankah sang suami itu bisa mencari nafkah, bisa sukses dalam suatu pekerjaan? Tidak ada lain disebutkan ada seseorang yang hebat di belakangnya. Siapa? Sang istri yang senantiasa mendoakan. Maka perempuan itu adalah manusia istimewa jemaah, manusia terhebat yang dia walaupun tidak menjadi pemeran utama, tapi tidaklah pemeran utama itu akan menjadi sukses kecuali pemeran pembantu itu yang mendoakan dia, yang terus memberikan dia semangat, yang terus menasihati dia dalam kebaikan dan seterusnya jemaah. Maka dia senantiasa mendoakan suaminya, memberikan saran dan pendapat, membesarkan hati suami dan lain sebagainya. Apabila ia hendak mengajak bicara sang suami, maka hendaknya dia berbicara dengan gaya bahasa yang lemah lembut dan menarik. Demikian pula sang suami akan merasa bahwa istri telah menghormati dan menghargainya jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, mungkin ini yang dapat kita sampaikan separuh dari pembahasan ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang masalah min akhta'i zaujat, di antara kesalahan seorang istri yaitu kurang perhatian terhadap keadaan dan perasaan sang suami. Dan memang kita harus terus belajar kaum muslimat sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluh. Bukan hanya juga kaum muslimat yang memiliki ilmu dalam mendidik anaknya, sang suami juga harus belajar. Dia seorang pemimpin yang akan menjaga istrinya, yang akan menjaga anak-anaknya dari api neraka. Dia juga menjadi orang yang soleh, yang dia duduk di majlis taklim, yang dia mengkaji apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagaimana kita sebutkan terus jemaah, bahwasanya rumah tangga ini tidak akan bisa menjadi bahagia, rumah tangga ini tidak akan bisa menjadi sukses dan tidak akan bisa menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kecuali ada dua peran penting yang harus
bekerja sama dalam rumah tangga tersebut. Seorang suami, kemudian dia juga seorang istri yang dia bekerja sama untuk menjadikan rumah tangganya rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan terus mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, membenahi diri sehingga rumah tangganya akan diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allahu Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam bisawab. Cuma ini yang dapat kita sampaikan, sisanya kita gunakan tanya jawab kalau ada pertanyaan. Fadhol jemaah. Jemaah. Sekarang kita lihat musim-musim sekarang lah, zaman-zaman sekarang kan tambah berubah tahun, ternyata makanan atau bahan-bahan pokok itu mulai naik dan memang membutuhkan jemaah membutuhkan kecerdasan memang, dan ini memang di antara kecerdasan seorang istri, dia bisa mengelola keuangan dengan semaksimal mungkin jemaah. Semaksimal mungkin kan? Dengan mengoptimalkan kan? Nah, seperti itu jemaah. Dia harus berusaha nih. Biasanya suaminya dapat gaji ya itu aja gajinya dari tahun ke tahun, nggak ada nambah-nambah, kecuali kalau nambah enak. Kemudian dia dikasihkan uang belanja selama 1 bulan ini misalnya 2 juta misalnya, atau mungkin 3 juta. Maka dia mengolah duit tersebut bagaimana caranya bisa cukup 1 bulan. Dan dia terus berkreasi. Maka di sini kita sering mendapatkan istilah uang 10.000 itu akan menjadi luar biasa ketika uang itu berada di tangan yang tepat. Dia bisa mengelola uang 10.000 tersebut. Bahkan ada orang yang dia hanya sekedar 25.000, dia bisa membuat suaminya dan anak-anaknya makan 1 hari. Dari dia beli sayur dan yang lainnya. Karena di antara kecerdasan, tapi bukan berarti murahnya atau dia memiliki duit yang sedikit kemudian dia mencari bahan-bahan yang murah, bukan berarti masakannya adalah murahan juga. Maka di sini di dalam istilah ini disebutkan bahwasanya seorang istri itu memang harus cerdas dia, apalagi dalam mengelola keuangan suaminya, karena suaminya kan gajinya ya seperti itu saja. Kalau tidak bisa dikelola maka akan tambah membebani seorang suami dan yang lainnya. Dan memang dibutuhkan seorang istri itu yang cerdas, bukan pintar jemaah ya, yang cerdas. Cerdas sama pintar itu beda. Nah, tapi cerdas itu pasti dia pintar, tapi pintar itu belum tentu dia cerdas. Maka yang dibutuhkan adalah perempuan yang zakiyah, yang dia cerdas, bisa mengelola keuangannya, bisa menarik perhatian suaminya dengan dia berdandan walaupun tidak ada make up di rumah. Wanita yang cerdas itu tahu, kalau wanita yang hanya sekedar pintar, dia akan merayu suaminya untuk membeli kosmetik yang banyak misalnya. Tapi kalau wanita cerdas enggak, dia cuma ada jemaah celah untuk mata, dia pakai dengan hal tersebut. Dia cuci mukanya, dia bersihkan mukanya, kemudian dia bersolek dengan celah tersebut. Masya Allah, seorang perempuan itu hanya dengan menggunakan celah itu cantik sekali jemaah, cantik sekali. Apalagi kalau suaminya misalnya memiliki kemampuan untuk memberikan dia perhiasan atau mungkin benda-benda untuk merias dirinya misalnya, maka itu lebih utama lagi. Tapi ingat, berhias itu kita dianjurkan di depan suami, bukan di depan orang lain yang tidak halal bagi kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka istilah tadi uang 1.000 itu maka akan menjadi luar biasa di tangan istri yang tepat adalah di sini dianjurkan kita menjadi istri-istri yang zakiyah, yang cerdas untuk mengelola semuanya jemaah, semuanya. Ya kalau memang 10.000 nggak cukup ya mau gimana lagi, tambah lagi jemaah. Nah, walaupun 10.000 adalah uang yang berharga di tangan istri yang berharga, tapi kalau harga-harga sekarang mahal-mahal ya susah aja jemaah. Beli tempe aja sekarang harganya sampai 7.000 satu jemaah, belum beli minyaknya misalnya dan yang lainnya. Nah, tapi Masya Allah, Anda lihat, anggaplah di rumah Anda jemaah sama istri itu luar biasa jemaah.
Bahkan yang ana nggak sangka-sangka sama istri itu jemaah. Ana kasihkan uang belanja tiap bulan. Tapi kalau pas nggak ada uang belanja untuk dapur tuh, ana nggak tahu kok duitnya banyak sekali jemaah. Ana bingung dari mana dia dapat duit. Apa katanya? Masya Allah sering dapat duit itu dari saku baju. Kadang 50.000, kadang 100.000 jemaah. Karena memang ana kadang suka lupa naruh duit itu jemaah. Ana nggak pernah ngitung duit juga jemaah. Dan cari suami yang kayak seperti ini jemaah. Ya suami yang dia tidak terlalu pelit sama istrinya, yang dia nggak peduli dengan uang belanja jemaah. Dia nggak peduli juga dengan uang-uang yang ada di saku-sakunya, apalagi recehan. Tapi kalau suami yang pelit, yang masya Allah harus didata, keluar 1.000 harus dicatat dan yang lainnya, maka sungguh akan menyusahkan dan yang lainnya. Maka para suami, Anda harus menjadi orang yang mudah dengan istri. Bukankah sang istri meminta uang banyak itu tidak ada lain untuk merawat dirinya atau bahkan untuk merawat diri kita. Dan sang istri juga harus menuntut sesuai dengan kemampuan sang suami, tidak lebih daripada kemampuannya tersebut. Allahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain jemaah? Kalau nggak ada kita cukupkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah. Kemudian memberikan keberkahan kepada anak-anak kita. Kemudian bisa memberikan keberkahan kepada suami kita dan memberikan keberkahan kepada istri kita jemaah, sehingga rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan rumah tangga kita adalah surga di dunia kita dan akan menjadi surga kita juga kelak pada hari kiamat. Dan semoga kita bersama keluarga kita dan orang-orang kita cintai dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.